Tidak kapok dengan flexing alias pamer naik jet pribadi yang berujung dirinya dihina karena konon geteknya bau. Doro Putri Erina Gudono kembali kumat membuat ulah. Kali ini Doro Putri Erina yang baru saja melahirkan itu pamer sedang menyantap makanan Jepang mewah lengkap dengan kokinya di rumah sakit. Bayangkan, di rumah sakit loh, pasti ini layanan yang spesial dan mahal. Ini Doro Putri kok tidak peka sama sekali ya. Negara sedang diambang resesi, kelaparan dan stunting di mana-mana, lah kok malah makan mewah seharga duit yang bisa buat kasih makan orang sekampung. Bisa dibayangkan apa yang terjadi? Benar, Doro Putri Erina langsung dirujak di medsos. Tidak sedikit netizen yang browsing harga omakase makanan Doro Putri itu. Dan ternyata harga paket termurahnya 2 juta. Dan yang termahal berisi daging wagyu dibanderol hingga 50 juta. Jangan tanya rasanya ke saya loh ya. Saya sebagai rakyat jelata nih kelasnya cuma makan di warteg, bukan makan wagyu. Dengan segera Erina kembali menjadi trending topik di X, mengalahkan P. Diddy yang sudah berhari-hari menjadi trending topik. Lucunya lagi, selain Erina, Marie Antoinette, tak tulis langsung ya, mungkin caranya gini Marie Antoinette. Nama permaisuri Prancis yang dipenggal dengan pisau guillotine juga trending topik. Dan trending topiknya ini karena imbas dari ramainya berita Erina. Semua posting tentang Marie Antoinette itu kemudian menyamakan Erina dengan Marie Antoinette, termasuk nasihat agar Erina mengubah hobi pamernya itu biar tidak senasib dengan Marie Antoinette. Dengerin tuh Doro Putri. Bisa dibilang Erina ini seperti keledai karena terjatuh di lubang yang sama. Sampai 2 kali loh ya. Tidak belajar dari kasus jet pribadi yang belum lama ini terjadi. Itu saja, Erina mesti mengucap syukur karena KPK maupun aparat penegak hukum tidak memproses lebih lanjut urusan nebeng pesawat itu. Tapi jangan senang-senang dulu ya Doro. Sesudah tanggal 20 Oktober, sesudah Kanjeng Mulyono lengser, kisahnya bisa berubah loh. Bisa jadi KPK dan para aparat tidak akan lemah lembut lagi loh pada kalian sekeluarga. Makin hari apa yang dilakukan Mulyono sekeluarga ini makin membuat kita yakin bahwa mereka sekeluarga memang punya masalah etika. Ini menggenapi semua dakwaan masyarakat Indonesia sejak Gibran dipaksakan jadi cawapres walaupun masih di bawah umur. Untuk masalah Gibran ini, bahkan Mahkamah Kehormatan MK sudah memutuskan bahwa sang paman melanggar etika. Dengan demikian, sudah ada satu urusan yang membuktikan mereka sekeluarga pernah melanggar etika. Kegemaran melanggar etika sendiri kelihatannya diturunkan langsung dari sang bapak. Bisa kita lihat dari cara Mulyono cawe-cawe. Kurang 4 hari lengser sebagai presiden, Mulyono dengan tanpa malu masih memasakkan penggantian kepala BIN dan penggantian PJ Gubernur Jakarta Heru Budi kepada pelaksana harian yaitu Joko Agus Setiono. Mulyono pun menerbitkan perpres yang mengatur asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya yang ditanggung APBN. Gubrak banget bukan? Kasihan nih Pak Prap sebagai gantinya. Belum apa-apa sudah dibebani masalah yang seharusnya jadi keputusan beliau. Penggantian pejabat-pejabat itu misalnya. Gimana kalau ternyata mereka tidak sesuai dengan keinginan Pak Prap? Padahal penempatan pejabat-pejabat itu jelas-jelas hak prerogatif presiden. Tentu dilema bagi Pak Prap. Mau diganti, tapi kok baru sebentar ya. Nanti malah memberatkan APBN karena habis untuk membayar aneka pesangon dan pensiun. Tapi kalau nggak diganti, kok nggak sesuai nurani? Serba repot kan? Makanya Pak Prap, Mbok Mulyono itu dibentak saja, agak galak dikit gitu loh. Biar tahu diri, udah mau pensiun, di mana etikanya? Kali ini saya nggak membahas apa maksud Mulyono di balik penggantian itu. Anggap saja masih pengen terus berkuasa atau malah pamer bahwa dirinya sangat dikdaya juga, tidak terkalahkan. Atau kita anggap saja dia anak yang lagi main bola, waktunya habis dan bukannya berhenti tapi malah tantrum, ngamuk dan histeris. Kira-kira seperti itu. Lebih baik kita menyoroti pelanggaran etika sesuatu yang terus dilakukan oleh Mulyono dan keluarga, namun kita semua tidak berdaya mencegah atau menghentikannya. Karena etika seringkali memang tidak ditulis dengan rigid dalam konstitusi atau aturan hukum lainnya. Sebab diasumsikan semua pejabat publik, apalagi setingkat presiden dan pimpinan lembaga negara, pasti sudah paham etika, minimal etika dasar. Normalnya seperti itu. Tidak sombong, tidak mentang-mentang, sadar diri, dan tidak serakah. Masa mesti tertulis di undang-undang kalimat seperti ini? Misalnya loh ya, seorang kepala negara beserta anak keturunan maupun leluhurnya sampai 3 generasi ke atas maupun 3 generasi ke bawah dilarang untuk ngayal tidak mau turun dari jabatannya
dengan cara nekat seolah-olah masih menjabat lebih dari 1 tahun dan terus mengambil kebijakan strategis yang sudah bukan haknya. Masa mau ditulis seperti itu, sejelas itu? Kalau berurusan dengan Mulyono, kelihatannya percuma, sebab Mulyono punya kecenderungan untuk mengubah konstitusi, apalagi kalau cuma regulasi selevel menteri. MK saja kecil, kalau perlu ajukan undang-undang baru. Pasti DPR auto setuju, kan sudah dikondisikan. Gimana pengkondisiannya? Ya menekete. Mungkin dengan ditraktir makan sashimi rame-rame, tahu-tahu terbitlah undang-undang yang melemahkan KPK atau undang-undang Cipta Kerja yang melemahkan posisi buruh dan pekerja. Di level perpres, kepres, atau bahkan peraturan menteri, tanpa kita sadari sudah banyak aturan yang dibikin untuk kemudahan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat. Masalah etika pejabat publik ini nggak boleh kita anggap main-main loh ya. Apalagi terlihat tanda-tanda virus etika ini juga menyebar ke pejabat-pejabat publik lainnya. Contoh saja, Bahlil. Bukan cuma tertangkap sedang memberi arahan, boleh berbuat curang asal tidak ketahuan, Bahlil pun menghebohkan karena mendadak lulus ujian doktor dari UI. Hanya dengan kuliah selama 1 bulan 9 menit. Wajar kalau hari ini semua guru besar UI mengamuk. Melalui surat Dewan Guru Besar UI, mereka mengundang diskusi etika dan moral karena keprihatinannya pada kelulusan Bahlil. Apalagi Bahlil juga diketahui menulis di jurnal-jurnal predator. Memang harus ada kesadaran tegas dari masyarakat untuk kritis pada pejabat publik. Meski kekuatan masyarakat ini tidak cukup kuat untuk mengubah posisi mereka atau mengubah kebijakan ngawur mereka, minimal kita telah memberi catatan kritis yang kelak bisa jadi pelajaran dalam memilih pemimpin nasional. Terkuaknya kasus Fufafa misalnya, paling tidak bisa menjadi contoh bagi Gen Z tentang perilaku yang tidak layak ditiru. Kesadaran kritis terbaru dari para netizen adalah tentang gurita bisnis Raffi Ahmad, seleb yang baru-baru ini dianggap menjadi salah satu pejabat Kadin dan calon wakil menteri kabinet Pak Prabowo. Seperti juga Bahlil, belum lama ini Raffi mendapat gelar Dr. Honoris Causa karena universitas yang memberi gelar tersebut enggak jelas. Bahkan alamat yang diberikan hanyalah sebuah ruko kosong di Thailand. Raffi akhirnya jadi bulan-bulanan netizen. Dan ternyata kisah sukses bisnis Raffi hingga memiliki 35 perusahaan itu tidak lepas dari kedekatannya dengan mereka yang dianggap oligarki serta kakak beradik Gibran Kaisang. Nama rekan bisnisnya adalah Menpora bermasalah Dito Aryo Tejo dan seorang putri Rafael Alun, pegawai pajak konglomerat yang kini dipenjara itu. Ini baru satu fakta loh ya. Bisnis Raffi pun juga merambah ke bisnis-bisnis yang tidak mungkin dimiliki tanpa kedekatan khusus dengan orang kuat, yaitu bisnis tambang dan hilirisasi nikel. Ini fakta kedua. Raffi juga selama ini dikenal menjadi salah satu influencer yang dibayar pemerintah dalam hal ini Jokowi untuk mengglorifikasi atau memuja-muji Jokowi setinggi langit ketujuh, dan ini fakta pamungkasnya. Terlepas dari kapasitas Raffi, semua jabatan dan kekayaannya terlihat sekali akibat kedekatannya dengan kekuasaan. Sekali lagi, ini bentuk pelanggaran etika dari Mulyono, atau bahkan mungkin bentuk KKN ya, nggak tahu lah. Yang jelas, berita bahwa Mulyono mengerahkan buzzer dengan menggunakan APBN kelihatannya memang bukan isapan jempol. Seperti yang ditulis Tempo, menjelang lensernya saja Mulyono menyiapkan 15 miliar untuk urusan penyebaran narasi terima kasih Jokowi. Dalam catatan Indonesian Corruption Watch atau ICW tahun 2021, pemerintah dalam hal ini Jokowi telah menggelontorkan sekitar 90 miliar rupiah untuk buzzer. Bukan cuma untuk mempromosikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga untuk membentuk opini negatif bagi kelompok-kelompok yang kritis kepada pemerintah. Ini jelas serem, karena kita tahu di era post-truth, masyarakat rendah literasi akan mudah sekali percaya narasi dengan tampilan memukau, tidak peduli isi kontennya hoax atau bahkan memecah belah kerukunan yang sudah dibangun. Tentu saja, biaya produksi rekayasa informasi seperti ini tidak berbiaya murah, hanya orang kaya saja atau yang dibayari pemerintah yang sanggup. Rakyat miskin, jangan bermimpi. Lawang kalangan menengah saja nggak bakal mampu bikin konten masif mahal dan viral secara konsisten setiap hari. Konten-konten inilah yang kemudian membentuk persepsi masyarakat umum di Indonesia. Masyarakat yang masih rendah literasi, mereka pelan-pelan kemudian kehilangan pegangan etika dan nilai-nilai. Karena sehari-hari yang dilihat adalah tokoh-tokoh yang tanpa malu menunjukkan pelanggaran etika. Enggan meminta maaf, tidak suka membaca buku, haus jabatan tanpa melihat kemampuan. Di sisi lain, makin tingginya biaya membangun persepsi membuat hanya politisi berkantung super tebal saja yang mampu tetap populer namanya. Sedang yang berintegritas tapi nggak punya uang banyak, atau yang nggak tega membuat pencitraan dan tulisan palsu, ya cuma terima nasib, bakal terus tenggelam dan sulit menang pemilu. Rekayasa informasi sehingga kebenaran tertutup
dan orang baik tak diberi panggung untuk tampil bisa menjadi salah satu kegagalan Jokowi dalam memimpin negeri ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View.